Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Nuraulia Rahma, NPM 201111007. Di sini saya akan membahas dari ujian akhir semester, yaitu akuntansi 1. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan manajemen. Di sini saya telah membuat 5 soal untuk transaksi penjualan, 5 soal untuk transaksi pembelian, dan 5 soal transaksi penyesuaian pada perusahaan dagang. Di sini pada soal transaksi pada poin 1 dalam bentuk jurnal umum atau jurnal khusus, jurnal penyesuaian, buku besar, neraca saldo, neraca jalur, laporan keuangan atau laporan laba atau rugi, laporan perubahan modal pemilik, laporan posisi keuangan, jurnal penutup hingga neraca saldo penutupan. Langsung saja agar mempersingkat waktu. Yang pertama, selama bulan Januari, PD Tommy terjadi transaksi-transaksi sebagai berikut. Januari tanggal 2 dibeli barang dagangan dari PT Indofood sebesar 10 juta rupiah. Pada tanggal 3 Januari dibeli barang dagangan dari PD Hijau sebesar 1.500.000 rupiah dengan tunai. Pada tanggal 4 Januari dijual barang dagangan kepada PD Micu sebesar 2.500.000 rupiah. Pada tanggal 5 Januari diterima pengembalian barang dagangan dari PD Micu sebesar 500.000 rupiah karena barang tidak sesuai dengan pesanan. Pada tanggal 6 Januari dijual barang dagangan kepada PD Sukma sebesar 1 juta rupiah dengan tunai. Pada tanggal 7 Januari dijual barang dagangan kepada PD Melati sebesar 2 juta rupiah dengan syarat IOM. Pada tanggal 8 Januari diterima pelunasan dari PD Melati sebesar 1 juta rupiah. Pada tanggal 9 dibayar beban listrik dan telepon bulan ini sebesar 250.000 rupiah. Pada tanggal 10 dibayar semua hutang kepada PT Indofood. Dan pada tanggal 11 Januari diterima sisa piutang dari PD Melati. Pada tanggal 12 diterima pendapatan bunga dari Bank ABC sebesar 150.000 rupiah. Pada tanggal 13 Januari dijual barang dagangan kepada PD Bara sebesar 2.500.000 rupiah. Pada tanggal 14 Januari dijual peralatan kantor bekas sebesar 500.000 rupiah kepada MD Micu. Pada tanggal 15 dibeli barang dagangan dari PT Batin sebesar 5 juta rupiah. Pada tanggal 16 dijual barang dagangan kepada PD Sukma sebesar 500.000 rupiah. Di sini langsung kepada jurnal pembelian, ada tanggal, nomor faktur akun yang kredit, ref pembelian debit, utang dagang atau kredit. Pada tanggal 2 Januari nomor faktur 120 akun yang kredit PT Indofood, ref centang pembelian atau debit utang dagang atau kredit sebesar 10 juta. Dan pada tanggal 15 nomor faktur 121 akun yang kredit PT Batin, ref centang pembelian debit atau debit utang dagang atau kredit sebesar 5 juta. Jurnal pengeluaran kas dalam ribuan rupiah. Di sini ada tanggal, nomor cek akun yang di debit, ref utang dagang atau debit, pembelian debit, serba-serbi debit, potongan pembelian atau kredit, kas kredit. Pada tanggal 9 pembelian tunai, akun yang debit pembelian tunai, ref centang pembelian sebesar 1.500,
serba-serbi akun pada tanggal 9, akun yang didebit, beban listrik dan telepon, ref centang, serba-serbinya beban listrik dan telepon. Pada tanggal 10, akun yang didebit PT Indofood, ref centang, utang dagang 10.000, potongan pembelian 300, kas 9.700. Pada tanggal 31 Desember, perkiraan dan keterangan beban perlengkapan kantor toko, perlengkapan toko, debit sebesar 1.400.000. Perlengkapan toko sebesar 1.400.000. Pada tanggal 31 Desember, beban perlengkapan kantor debit sebesar 1 juta, perlengkapan kantor kredit sebesar 1 juta. 31 Desember, beban penyusutan kendaraan debit sebesar Rp1.250.000 dan akumulasi penyusutan gedung pada kredit Rp1.250.000. 31 Desember, beban penyusutan kendaraan debit sebesar Rp4.800.000, akumulasi penyusutan kendaraan kredit sebesar Rp4.800.000. 40% dikali 12 juta. 31 Desember, beban penyusutan peralatan sebesar Rp1.600.000, akumulasi penyusutan peralatan kredit sebesar Rp1.600.000. 9.500.000 dikurangi Rp1.500.000 per 5. Pada tanggal 31 Desember, beban gaji debit 5 juta. Gaji yang dibayar 500.000 kali 10, kredit 5 juta. Pada 31 Desember juga, pajak penghasilan debit sebesar Rp600.000, PPh YMH yang dibayar 3 juta dikurangi 2.400.000, kredit Rp600.000. Jurnal penjualan, di sini ada tanggal, keterangan, P atau R, piutang dagang, DR, utang dagang KR. Pada tanggal 2 bulan 9 01, keterangan toko laris, piutang dagang DR atau QR sebesar Rp500.000. Pada tanggal 20 bulan 9 01, keterangan toko makmur, piutang dagang DR atau KR sebesar Rp1.200.000. Jurnal pembelian, ada tanggal, keterangan P atau R sama dengan pembelian atau DR dan utang dagang atau KR. Pada tanggal 12.09.01, keterangan makro, pembelian atau DR, utang dagang atau KR sebesar Rp600.000. Pada tanggal 26 bulan 9.01, keterangan Carrefour, pembelian atau DR atau utang dagang KR sebesar Rp1.500.000. Jurnal umum, yakni ada tanggal, keterangan P atau R, debit, kredit. Pada tanggal 17.09.01, keterangan peralatan kantor, P atau R kosong, debit sebesar Rp7.500.000, kredit kosong. Pada tanggal 30 bulan 9.01, keterangan utang dagang, P atau R kosong, debit kosong, kredit Rp7.500.000. Jurnal penerimaan kas, sama dengan yang di atas, dengan tanggal 28.09.01, keterangan TK Sejahtera, P atau R-nya kosong, kas atau kas sebesar Rp2 juta. Potongan penjualan kosong, piutang dagang kosong,
Penjualan sebesar 2 juta rupiah, lain-lain kosong. Masuk pada jurnal pembelian penjualan pengertian. Ada tanggal, nomor faktur, keterangan, ref, pembelian, debit yakni pembelian serba-serbi, kredit utang dagang. Mempersingkat waktu, lanjut pada contoh soal lengkap jurnal penjualan dan pembelian perusahaan, yakni ada tanggal, akun yang dikredit, ada pembelian, debit serba-serbi, kredit utang dagang. Perkiraan, ref, dan jumlah. Pada tanggal 5 Juli UD Melati pembelian 1.200.000, utang dagang 1.200.000. Pada tanggal 8 Juli UD Laksana perkiraan peralatan toko ref 117, jumlah 600.000 rupiah, kredit utang dagang 600.000 rupiah. Pada tanggal 12 UD Mekar pembelian 2 juta, utang dagang 2 juta. Pada 15 Juli toko Mawar serba-serbi peralatan kantor, refnya 118, jumlah 400.000, kredit utang dagang 200.000. Pada tanggal 22 Juli UD Anggrek pembelian 2.300.000 rupiah, kredit utang dagang juga sebesar 2.300.000 rupiah. Pada tanggal 24 Juli UD Laksana serba-serbi peralatan toko, refnya 117, jumlah 400.000 rupiah, kredit utang dagang juga sebesar 400.000 rupiah. 28 Juli akun yang dikredit PT Kemuning pembelian 3 juta rupiah dan kreditnya 3 juta. Jumlah pembelian 8.500.000 rupiah. Jumlah serba-serbi dan pembelian serba-serbi 1.600.000 rupiah dan jumlah kredit utang dagang 30.100.000 rupiah. Masuk pada kas, ada tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, saldo debit dan kredit. 2011 Desember tanggal 1, saldo sebesar 20 juta. Pada tanggal 3 penerimaan jasa JU1 debit sebesar 3 juta rupiah, saldo debit sebesar 23 juta rupiah. Pada tanggal 4 pembayaran beban pembayaran beban listrik dan air JU1 kredit sebesar 600.000 rupiah, debit sebesar 22.400.000 rupiah. Pada tanggal 8 pembelian perlengkapan JU1 kredit sebesar 400.000 rupiah, saldo debit sebesar 22 juta rupiah. Pada tanggal 18 pembelian peralatan jurnal JU1 kredit sebesar 800.000 rupiah dan saldo debit 21.200.000 rupiah. Pada tanggal 21 penerimaan jasa JU1 debit sebesar 10 juta, saldo debit sebesar 31.200.000 rupiah. 2 pada tanggal 27 penerimaan jasa JU1 debitnya 1.500.000, saldo debit 32.700.000. Dan pada tanggal 29 pembayaran gaji JU1 kredit sebesar 3 juta, saldo debit sebesar 29.700.000. Piutang usaha yakni debit kredit 2011 Desember tanggal 1 saldo 2.500.000. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan.
dan semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.